Bab 3051. Misi tercapai. Lulu menyerahkan dokumen kepada Nicole. Setelah menerima dokumen itu, Nicole berkata, awasi terus tindak lanjutnya. Akan kulakukan, Lulu dengan senang hati. Sepakat. Setelah membahas pekerjaan, semua orang kembali ke kantor masing-masing. Nicole, yang sedang duduk dan membaca dokumen yang diberikan Lulu padanya, mengangguk sedikit sebagai tanda setuju. Segala sesuatunya telah diatur dengan baik, sekarang, semuanya bergantung pada Ellar. Sementara itu, Ellar pergi menemui calon mitra. Saya telah meninjau proposal proyek dan menemukannya sangat menjanjikan, jadi saya di sini hari ini untuk membahas secara spesifik. Jika tidak ada masalah, kita bisa menandatangani kontrak, kata Ellar langsung. Dengan demikian, mari kita berharap kolaborasi yang membuahkan hasil, jawab pihak lain sambil tersenyum. Mari kita tinjau dokumennya terlebih dahulu, usul Ellar sambil menyerahkan dokumen yang telah disiapkan. Setelah peninjauan menyeluruh, pihak lain menyatakan kepuasannya, tidak ada masalah sama sekali. Dalam hal itu, kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan penandatanganan kontrak, Ellar menyerahkan kontrak itu. Pihak lain terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka kamu akan begitu baik-baik saja. Saya tidak bisa menolak proyek yang bagus, kata Ellar. Tentu saja, saya ingin menyelesaikannya secepatnya. Mungkin, kalau begitu mari kita tanda tangani, kata pihak lainnya, yang sudah membubuhkan tanda tangannya pada kontrak itu. Setelah Ellar turut menandatangani, dia menyerahkan salinannya kepada pihak lain dan mengucapkan selamat tinggal, kerja sama yang menyenangkan. Biar aku antar kamu keluar. Tidak perlu. Setelah pergi, Ellar melirik kontrak di tangannya, senyum puas tersungging di bibirnya. Berbekal kontrak tersebut, ia menuju ke Riddle Corporation, di mana ia menyerahkannya kepada Nicole. Setelah meninjaunya, Nicole menyatakan persetujuannya dengan anggukan, ini akan berhasil. Nicole, apakah kamu yakin? Everett tidak akan menyadari apapun. Tanya Ellar, agak khawatir. Meskipun tugasnya telah selesai. Berhasil diselesaikan, dia tidak yakin betapa mudahnya menangani Everett. Tidak masalah, Nicole mengangkat bahu, tujuan utamanya adalah mencegah kerugian apapun bagi Baikop. Selama hal itu tercapai, semua hal lainnya adalah bonus. Jika mereka bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Bagus, kalau tidak, tak ada salahnya. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya Ellar lebih lanjut. Nicole melirik Ellar dan menjawab sambil tersenyum, bersiaplah untuk itu. Untuk proyek ini, Ellar bertanya. Terkejut, menyadari tantangan proyek tersebut, dia bertanya-tanya, apa yang harus dipersiapkan? Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan proyek ini gagal, katanya meyakinkan. Bagaimanapun, ini masih merupakan proyek yang sangat menjanjikan. Oh, mengerti, Ellar tidak mendesak lebih jauh, dengan tulus setuju. Dia pikir jika Nicole mengatakan itu akan baik-baik saja, maka dia hanya perlu fokus pada perannya. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali. Nicole mengembalikan dokumen itu kepada Ellar. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan lupa telepon aku kalau ada apa-apa, kata Ellar sebelum meninggalkan kantor Nicole. Setelah pergi, dia berencana untuk keluar tetapi ragu-ragu sejenak sebelum menuju ke Patricia. Kantor, ada yang bisa aku bantu? Anehnya, Patricia merasa gugup saat melihat Ellar. Kenangan pertemuan terakhir mereka masih teringat. Ketika Ellar mengambil alih, dia mendapati dirinya tidak mampu menolak. Ellar meliriknya lalu bertanya, bagaimana lukamu? Bab 3052. Jauh lebih baik, jawab Patricia lembut. Ellar mengerutkan kening. Kau belum mengganti perban ini sama sekali, kan? Kau belum mengobati lukanya. Patricia terkejut sesaat, suaranya bahkan lebih lembut, tidak apa-apa. Memang, dia tidak menggantinya, tapi itu karena lukanya tidak serius. Itu sudah dirawat dengan benar. Dirawat kemarin, dan akan sembuh total dalam beberapa hari. Namun, Ellar tidak puas dengan penolakannya dan mengambil kotak pertolongan pertama untuk membantu Patricia memperbaiki keadaan. Luka, benarkah?
Aku baik-baik saja. Patricia secara naluriah mencoba menghentikan LR namun mendapati dirinya dipeluk lebih erat lagi. Sambil memegang erat lengannya, LR berkata dengan serius, "Diamlah." Merasa sedikit tidak nyaman, Patricia dengan enggan menjawab, "Aku bisa mengaturnya sendiri. Jika balutan itu benar-benar perlu diganti, dia lebih suka melakukannya sendiri." "Sudah kubilang, jangan bergerak." LR telah membuka perbannya, melihat lukanya yang masih sedikit merah. Bahkan setelah dirawat, dia mengerutkan kening. Jika tidak dirawat dengan baik, bisa terinfeksi. Setelah melepaskan perban, LR mengambil kapas pembersih dan mulai membersihkan lukanya. Melihat tindakan hati-hatinya, Patricia tanpa sadar menggigit bibirnya, perasaannya campur aduk. "Kau terluka dan masih memaksakan diri. Tidak bisakah kau istirahat?" LR bergumam sambil mengobati lukanya. Lukanya, nadanya menunjukkan kekhawatirannya terhadap Patricia. "Ini sebenarnya hanya cedera ringan. Dulu." Patricia mulai menjelaskan secara naluriah tetapi menghentikan dirinya sendiri. Tengah kalimat, LIR menghentikan tindakannya, ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan merawat lukanya. "Jangan berkutat pada masa lalu. Kamu tidak akan pernah hidup seperti itu lagi," kata LR dengan tekad. Matanya, sekarang dia bersama Nicole, dia hanya akan terlibat dalam urusan perusahaan, jauh dari bahaya konstan dari kehidupan sebelumnya. Patricia tidak menjawab, berpikir, siapa yang bisa yakin tentang masa depan? Katakan padanya untuk menemukan yang lebih. "Pekerjaan yang damai," kata LR, menghindari tatapan Patricia saat dia berbicara. Patricia butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa yang dia maksud adalah Charlie. Dengan sedikit gerakan bibirnya, Patricia menatap LR dengan pandangan agak pasrah. "Keputusan Charlie tidak terserah padaku." Melihat kesunyiannya, LR mengerutkan kening dengan tidak senang. "Apakah kamu benar-benar ingin menjalani kehidupan yang selalu gelisah?" "Kamu tidak mengerti." Patricia menggigit bibirnya sedikit, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kepada LR. Kehidupan yang dia dan Charlie jalani adalah tentang situasi saat ini. Dengan semua tantangan dan rahasia yang mereka hadapi, berharap untuk hidup damai tampaknya hampir mustahil. Mungkin, setelah semuanya beres, mereka bisa menjalani kehidupan yang damai. Namun dengan memilih untuk bertahan, Jared dan Nicole, mereka bertekad untuk menindaklanjuti keputusan mereka dan melakukan apa yang mereka yakini. "Benar." Patricia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada LR, "Terima kasih, LR. Aku sangat senang kita bertemu." Sisi ini, dia tahu, akan melekat padanya, sebuah kenangan yang tidak akan pudar. Jangan beri aku penghargaan palsu," gerutu LR, sedikit kesal. Jika dia tidak bisa menerima perasaannya, tindakan-tindakan ini hanya membuatnya merasa lebih buruk. Melihat sikapnya yang kekanak-kanakan, Patricia tidak bisa menahan senyum. "Senang melihatmu tersenyum," kata LR. Suasana hatinya membaik saat melihat wajah LR yang tersenyum, novel drama. Setelah mengemasi perlengkapan pertolongan pertama, LR memberi instruksi, "Jaga dirimu baik-baik." "Aku akan melakukannya," janji Patricia. "Aku pergi." Detak jantung LR bertambah cepat tanpa alasan saat dia bergegas keluar. Melihatnya pergi, Patricia mendesah. Hatinya dipenuhi emosi campur aduk. Bab 3053. Pandangan Patricia tertuju pada lengannya, melihat perban yang telah dia pasang. Dia menggigit bibirnya sedikit. Jari-jarinya mengusap perban dengan lembut, seolah dia masih bisa merasakan kehangatannya. Setelah LR pergi, dia menghela napas panjang, sambil menepuk dadanya dengan lembut. Itu tampaknya sedikit membantu. Bagi sebagian orang. Alasannya, dia merasakan kepanikan hebat, seakan-akan dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Semua pernyataan muluk itu hanyalah kebohongan yang kita katakan pada diri kita sendiri," gerutu LR sambil menggelengkan kepalanya. Ada saat ketika dia benar-benar ingin membawa Patricia pergi, meninggalkan segalanya, tapi dia tahu dia tidak bisa. "Apa yang kamu gumamkan sendiri?" Suara Lulu membuyarkan lamunannya. LR tersadar kembali, menoleh ke arah Lulu. "Tidak apa-apa,
aku hanya mau kembali ke Baikop. Tidak ada apa-apa. Lulu mengangkat alisnya sedikit. Tapi aku mendengar sesuatu. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Aku hanya mendengar suaramu. Hanya memikirkan proyek ini. Itu saja. Ellar bersikeras, menolak mengakui apapun. Lulu memutar matanya ke arah Ellar, mendesah, sepertinya kamu benar-benar memutuskan untuk menyerah. Selama kamu tidak punya penyesalan. Meskipun dia tidak mengerti dengan jelas apa yang Ellar gumamkan, dia yakin itu bukan pekerjaan novel drama. Terkait tetapi ada hubungannya dengan Patricia. Ellar merasakan sakit hati yang teramat dalam di hatinya, tetapi tidak berani menunjukkannya, hanya mampu tersenyum pura-pura. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Lakukan di pihakku, jadi aku akan pergi. Lulu menggelengkan kepalanya atas penghindarannya. Melihat Ellar pergi, Lulu kemudian berjalan ke kantor Nicole. Dia sudah pergi. Tanya Nicole pada Lulu, yang mendengar pembicaraan mereka. Ya, dia mampir ke kantor Patricia dan sekarang sudah pergi. Lulu mengonfirmasi, sambil mendekati meja Nicole. Tatapan Nicole sedikit menggelap, menyadari bahwa Ellar masih belum bisa melepaskan Patricia. Namun, pengertian atas tekad Patricia, ia memilih tidak berkomentar lebih jauh. Menurutmu apa yang akan terjadi pada Everett jika usahanya terhadap Baikop gagal? Lulu menggeser percakapan. Dia datang ke Nicole khusus untuk masalah ini tetapi bertemu Ellar di lorong dan memperhatikan perilakunya yang aneh, yang memicu beberapa pertanyaan tambahan. Rasa dingin melintas di mata Nicole saat dia berkata dengan penuh arti, dia hanya akan meningkatkan usahanya. Jadi, dia akan. Jadilah lebih gegabah. Wajah Lulu berubah sedikit lebih pucat. Tidak masalah. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, dan apa yang bisa dia lakukan, Nicole mencibir dingin. Pada titik ini, Everett berada di tempat terbuka sementara mereka beroperasi dalam kegelapan, jadi dia tidak terlalu khawatir. Haruskah kita membuat persiapan terlebih dahulu? Tanya Lulu pelan. Lagi pula, bersiap tidak ada salahnya. Nicole menggigit bibirnya, mempertimbangkan sejenak sebelum menjawab, memang, kita harus menyusun strategi. Apa yang kau perlukan dariku? Mata Lulu terbelalak penuh semangat. Nicole tidak bisa menahan senyum kecut, menggelengkan kepalanya, beri aku waktu untuk berpikir. Baiklah, aku akan pergi. Baiklah, kembali ke pekerjaanku. Hubungi saja aku jika kamu butuh sesuatu, kata Lulu riang sambil menggaruk kepalanya. Tentu, silakan saja, jawab Nicole sambil tersenyum ringan. Saat Lulu pergi, Nicole bersandar, tenggelam dalam pikirannya. Everett jelas mencoba melemahkan Riddle Corporation. Percaya bahwa rencananya terhadap Baikop akan berhasil pada akhirnya. Ini berarti tidak akan butuh waktu lama baginya untuk memulai tindakan lainnya. Bab 3054. Everett, melihat dokumen di tangannya, merasa puas. Nicole sangat pintar, tapi Ellar, yang mengikutinya kemana-mana, tidak belajar apapun, dia mendengus. Dengan dingin, sambil meletakkan dokumen itu di mejanya. Tuan Wright, sekarang umpannya sudah terpancing, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Jerry pelan. Ellar menandatangani kontrak akan memulai persiapannya. Awasi dia. Begitu dia hampir siap, biarkan dia. Tikus kita kabur, perintah Everett. Ya, Jerry setuju, lalu menambahkan, haruskah kita melanjutkan rencana lainnya? Sedikit mengernyit, Everett merenung sebelum berkata, kita bisa mulai menargetkan Dealcorp. Cabang tersebut dikelola oleh seseorang yang ditunjuk Nicole, dan setiap masalah penting harus dilaporkan kembali ke Riddle Corporation, sehingga terjadi keterlambatan komunikasi yang dapat menguntungkan mereka. Baiklah, aku akan mengaturnya, kata Jerry sebelum pergi. Everett bersandar di kursinya, kakinya disilangkan di atas meja, jelas dalam suasana hati yang baik. Ini adalah yang paling momen menyenangkan yang ia rasakan sejak kembali ke Sanjoto. Ia berpikir, selangkah demi selangkah, aku akan merebut kembali segalanya dan memegangnya dengan tanganku sendiri. Siang harinya, di bawah terik matahari, Nicole, Lulu, dan Patricia meninggalkan perusahaan untuk makan siang.
Bagaimana lenganmu? Lulu bertanya pada Patricia. Sekarang sudah jauh lebih baik, jawab Patricia. Tatapannya beralih ke perban di lengannya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Pikiran. Lulu bingung, menyadari ada yang aneh dalam sikap Patricia. Apakah kamu sungguh baik-baik saja? Tanya Lulu lagi. Ya, aku baik-baik saja. Patricia menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya seperti biasa. Lulu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kamu adalah seorang yang gila kerja ketika kamu tiba, dan sekarang, tampaknya lebih buruk lagi. Dari sebelumnya, Anda bahkan tidak beristirahat saat Anda terluka. Ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ini akan menjadi lebih baik setelah masa sibuk ini, kata Patricia sambil tersenyum tipis. Dia tahu semua orang mengkhawatirkannya, tetapi menyibukkan diri dengan pekerjaan sebenarnya lebih baik baginya. Dia tidak bisa hanya tinggal di rumah sendirian, suasana hatinya tidak akan pernah membaik seperti itu. Dia mengakui bahwa dia menggunakan pekerjaan untuk membuat dirinya mati rasa, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan semuanya. Ke waktu, saat makan siang disajikan dan mereka hendak mulai makan, Preston bergegas menghampiri. Aku tahu kau akan ada di sini. Untuk makan siang, kata Preston saat dia duduk dan memesan makan siangnya. Apa terburu-buru? Ada yang salah? Lulu bertanya dengan sedikit khawatir karena dia tahu Preston tidak akan datang sendiri kecuali jika itu sesuatu yang serius. Ada sesuatu? Preston melirik Lulu dan Patricia sebelum melihat Nicole. Everett mungkin berencana untuk menyerang Dilkop selanjutnya. Bagaimana kau tahu? Tanya Lulu, heran. Preston menjelaskan, saya berhasil melacak komputer asistennya. Ada rencana, tapi saya tidak berani melakukannya. Tinggallah terlalu lama, kalau dia memergokiku, jadi aku tidak begitu jelas dengan rinciannya. Dia telah melihat rencana mengenai Dilkop tetapi harus membatalkan penyalinan informasi ketika Jerry masuk. Takut terdeteksi. Mungkinkah seperti LR? Lulu mengerutkan kening, menatap Nicole, novel drama. Ekspresi Nicole sedikit menggelap, seharusnya tidak begitu. Lalu apa yang akan dia lakukan? Raut wajah Lulu sedikit berubah. Bab 3055. Everett, yang dikenal karena rencana liciknya, tampaknya siap untuk menimbulkan masalah lagi. Aku datang untuk menyarankan agar kau mencoba meretas, kata Preston serius. Keahlian meretasnya tidak setara dengan Nicole, dan jika Nicole mencoba, mungkin ada peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Namun, Nicole menggelengkan kepalanya, Everett akan menungguku. Dia telah mendaftarkan Preston tepat. Karena Everett tidak akan waspada terhadapnya. Tapi jika dia mengambil tindakan, kemungkinan besar terdeteksi akan meningkat. Preston menghela napas, aku tidak mempertimbangkan itu. Nicole, bagaimana kalau aku pergi ke Dilkop dan mengawasinya? Apa yang akan kau lakukan untuk beberapa hari ke depan? Lulu menawarkan. Itu tidak akan berhasil. Jika kamu muncul, Everett akan menjadi curiga. Kehadiran Nicole bisa membuat Everett waspada. Bahwa mereka sudah mengetahuinya, yang dapat membahayakan manuver selanjutnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Lulu dengan nada kecewa. Dia berani bertindak seperti ini karena dia sedang bermain permainan waktu dengan AS. Terutama karena masalah di novel drama. Dilkop harus dilaporkan kembali ke Riddle Corporation, Nicole berspekulasi. Jadi, maksudmu dia mungkin akan merusak informasi itu? Lulu mengerutkan kening. Itu mungkin, Preston setuju sambil mengangguk. Analisis Nicole masuk akal. Dilkop tidak beroperasi secara independen seperti Baikop, yang dapat dimintai keputusan oleh LR. Bagaimana dengan Nandokop, yang juga dikelola oleh seseorang yang ditunjuk? Tanya Lulu dengan bingung. Nicole mencibir, bagi Everett, Nandokop mungkin sudah terlihat seperti ada di sakunya. Itulah sebabnya. Everett tidak peduli, berpikir bahwa selama anak perusahaan Riddle Corporation lainnya menemui masalah, Nandokop akan jatuh ke tangannya dengan mudah. Menyebalkan sekali, gerutu Lulu. Nicole, kita perlu merencanakan ini terlebih dahulu, Preston mengingatkannya. Ya, aku tahu. Rasa dingin melintas di mata Nicole. Makan siang Preston disajikan,
dan kelompok itu berhenti membahas Everett untuk fokus pada makanan mereka. Namun, masing-masing orang tampak sibuk dan berpikir mendalam terhadap situasi tersebut. Setelah makan siang, rombongan meninggalkan restoran. Nicole, aku akan kembali sekarang. Telepon aku jika ada sesuatu, kata Preston sambil pamit. Baiklah, Nicole mengangguk sebagai jawaban. Melihat Preston pergi, Nicole, bersama Patricia dan Lulu, menuju Riddle Corporation. Nona Riddle, rencana awal kita berhasil. Everett harus percaya bahwa Ellar telah mengambil umpannya. Dia, mungkin tidak berhati-hati dalam berurusan dengan anak perusahaan lain, yang dapat mengungkap beberapa kerentanan. Patricia menganalisis dengan tenang. Nicole setuju, tindakan Everett akhir-akhir ini cukup agresif, memang membuatnya lebih rentan. Kalau begitu, mari kita cari cara untuk membuatnya melakukan kesalahan yang lebih besar, usul Lulu dengan senyum lebar. Kenakalan di matanya. Mata Nicole menyipit sedikit. Mereka memang bisa dengan sengaja memperlihatkan beberapa kekurangan pada Everett, mungkin. Membujuknya untuk memakan umpan itu. Kembali ke perusahaan, Nicole menginstruksikan Patricia, hubungi Dilkop dan atur seseorang untuk menanganinya. Pastikan Everett tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Dimengerti, Patricia setuju, melanjutkan. Membuat pengaturan. Nicole, tentang situasi Ellar, aku akan memeriksanya lagi untuk memastikan tidak ada kesalahan, kata Lulu dengan kehati-hatian di matanya. Mereka sama sekali tidak mampu melakukan kesalahan apapun pada saat ini, atau semua upaya mereka akan sia-sia. Baiklah, Nicole setuju dan kemudian kembali ke kantornya. Duduk, Nicole bersandar di kursinya, matanya dipenuhi dengan perenungan. Kembalinya Everett adalah tidak diragukan lagi ditujukan untuk menggulingkan keluarga Riddle, tetapi dia tidak akan memberinya kesempatan itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari telah berlalu. Bab 3056. Pagi-pagi sekali, ketika Nicole sampai di kantornya, Ellar meneleponnya. Nicole, kita bisa bergerak sekarang, kata Ellar, terdengar senang. Baiklah. Nicole menutup telepon dan memanggil Lulu. Di kantor Nicole, Lulu bertanya, punya berita. Ellar bilang sudah waktunya bertindak. Nicole mengangkat bahu, menunjukkan bahwa rencana mereka sekarang bisa terlaksana. Bagus, aku akan melakukannya, kata Lulu sambil tersenyum lebar, sambil berbalik untuk pergi. Sementara itu, Ellar kembali ke kantornya, menghadap pria di sofa. Berhentilah berjuang, kau tidak punya kesempatan, kata pria itu perlahan dan dingin. Jangan pernah pikirkan itu, Ellar mendengus, tanpa menyerah. Pria itu mengangkat alisnya. Benarkah, kau rela menyerahkan Baikopmu begitu saja? Apa hubungannya dengan itu? Kamu, balas Ellar. Baikop selalu berada di bawah Riddle Corporation, tetapi sejak Anda mengambil alih, Anda telah bekerja keras untuk membawanya ke tingkat berikutnya. Apakah kamu benar-benar tahan untuk menyerah begitu saja? Pria itu tampaknya berusaha untuk meyakinkan Ellar, tapi dia sebenarnya sedang bermain permainan pikiran. Jika Ellar ragu sedikit saja, pria itu bisa menurunkan kewaspadaannya dan membuatnya menyetujui tuntutan mereka. Ellar tetap teguh, itu urusanku. Dan bagaimana kau bisa begitu yakin akan menang? Mata pria itu menyipit, mengamati Ellar, keraguan di dalam hatinya tumbuh. Mengira Ellar masih tampak agak naif, pria itu berasumsi ketenangan luar Ellar mencerminkan keadaan batinnya. Kemudian, pikiran-pikiran berpacu dalam benaknya, mengingat sikap tenang Ellar, bahkan jika dia rela berkorban. Baikop, dia seharusnya tidak bersikap acuh tak acuh. Setidaknya, dia seharusnya bersikap kesal. Semakin dia berpikir, semakin pria itu merasakan ada sesuatu yang salah, mendorongnya untuk bertanya kepada Ellar, apa maksudmu dengan itu? Kau akan segera mengetahuinya. Ellar mengangkat bahu dengan santai. Dia dulunya adalah pria yang tidak berpengalaman. Tidak perlu menyembunyikan emosinya. Dia mendengus dalam hati, apakah mereka benar-benar mengira aku sehijau itu? Merasakan masalah yang nyata, lelaki itu menjadi gelisah. Sambil menggigit bibirnya karena frustrasi,
ia segera berdiri dan pergi. Melihat dia bergegas pergi, LR mengeluarkan dengusan dingin penuh kemenangan, datang ke sini dengan perhatian palsu. Sebaiknya kau urus dirimu sendiri. Setelah pria itu meninggalkan Baikop, dia langsung menelepon. Tuan, ada sesuatu yang tidak beres. LR bertingkah aneh, dan mengakhiri panggilan, pria itu melirik ke atas sebelum masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Di ujung telepon, Everett meletakkan teleponnya dan menatap Jerry, cari tahu apa yang terjadi. Segera, Jerry cepat-cepat pergi. Mata Everett menyipit sedikit. Jika LR tidak hanya berpura-pura, maka hanya ada satu kemungkinan, aku sudah dimainkan dari awal. Ia yakin ia bisa mengendalikan LR, tetapi mungkin itu semua hanya lelucon. Ketika Jerry kembali dengan hasil penyelidikannya, hal itu mengonfirmasi kecurigaan Everett. Tuan Wright, perusahaan itu terdaftar dan memiliki dana yang cukup. LR dapat meluncurkan proyek tersebut tanpa kerugian apapun. Faktanya, ia akan memperoleh keuntungan besar, yang akan meningkatkan kekuatan perusahaan secara signifikan. Bab 3057. Everett tertawa dingin, itu kan ulah Nicole. Jerry sempat tertegun sejenak, lalu dengan kaku mengakui, ya. Dia diam-diam menyuruh seseorang mengakuisisi perusahaan itu. Dan mendaftarkannya kembali. Sekarang, proyek itu pada dasarnya adalah kerja sama antara Nicole dan LR, dan orang yang kita sudah lunas sudah ambil uangnya dan kabur. Hahaha, hebat sekali Nicole, tawa Everett. Memiliki kualitas yang agak menakutkan. Tuan, tampaknya mereka sudah bersiap menghadapi kita selama ini, kata Jerry dengan ekspresi serius. Sekarang semuanya menjadi jelas. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan LR, menggunakannya sebagai pengaruh terhadap Nicole, tapi ternyata Nicole malah menggunakannya, menyebabkan mereka kehilangan proyek berharga untuk tidak ada apa-apa. Memang, untuk menjebak LR, usulan proyek mereka itu nyata. Kalau mereka bisa mengendalikan LR, proyek itu bisa selesai. Namun mereka tidak menduga bahwa mereka sebenarnya menguntungkan Nicole. Rencana mereka gagal, dan mereka menghadapi kerugian yang signifikan. Rasa dingin melintas di mata Everett, suaranya dingin dan menusuk, bagaimana dengan Dilkop? Dengan rencana mereka melawan LR yang hancur, dan tidak ada peluang untuk menyelamatkannya, mereka mengalihkan semua upaya mereka ke depan yang lain, berharap membuat Nicole merasa tidak berdaya dan terpaksa menyerah. Pesan sudah dikirim, tinggal menunggu tanggapan dari Riddle Corporation. Jerry menjawab, awasi terus. Kita tidak boleh melakukan kesalahan lagi, kata Everett tegas. Ya, Tuan, jawab Jerry. Suasananya dingin sekali, dengan tatapan Everett yang gelap dan penuh firasat. Nicole terbukti lawan yang tangguh. Di Riddle Corporation, Nicole menerima kabar gembira dari Lulu. Everett pasti sudah tahu sekarang. Aku benar-benar ingin melihat seberapa marahnya dia. Mereka telah menahan diri selama berhari-hari, dan sekarang mereka akhirnya bisa bersantai dan merayakan. Biarkan LR menangani bagiannya, sekarang sebagian besar masalah pelaksanaan proyek. Dia bisa mengaturnya, kata Nicole dalam novel drama. Diinstruksikan. Baiklah, Lulu setuju, sedikit meredakan kegembiraannya. Everett tidak akan membiarkan ini begitu saja. Beritahu LR untuk lebih berhati-hati, Nicole menambahkan dengan hati-hati. Lulu mengangguk, aku mengerti. Aku juga akan mengawasinya. Mata Nicole memancarkan rasa puas, memberinya sedikit kepastian. Selanjutnya, kita lihat bagaimana keadaan Patricia. Patricia sangat berhati-hati. Seharusnya tidak ada masalah, Lulu mengungkapkan keyakinannya pada Patricia. Itu benar, tapi dengan masalah di pihak LR dan Everett mungkin lebih berhati-hati. Patricia membutuhkan untuk bertindak cepat. Semakin cepat mereka menyelesaikan ini sebelum Everett mengetahuinya, semakin baik. Sudah saatnya dia kembali, Lulu mengernyit sedikit, bertanya-tanya apakah penundaan berarti masalah. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Itu pasti Patricia yang kembali. Mata Lulu berbinar, penuh harap. Nicole mengarahkan ke arah pintu, masuk. Saat pintu terbuka, Patricia masuk. Nona Riddle, Everett sudah mulai bergerak,
Patricia melaporkan, menyerahkan dokumen kepada Nicole. Setelah meninjau dokumen itu, Nicole menyeringai. Bagus sekali. Sepertinya Patricia berhasil, artinya Everett tidak mendeteksi sesuatu yang tidak biasa dan melanjutkan rencana awalnya. Everett telah menyadap dan mengubah dokumen yang dikirim oleh Dilkop. Jika Nicole tidak menangkapnya dan menolaknya sebagaimana adanya, Dilkop akan kehilangan proyek yang berharga. Bab 3058. Satu proyek tunggal biasanya tidak akan memberikan pukulan fatal bagi Dilkop, tetapi masalahnya adalah Everett. Tindakan selanjutnya, dia telah menyiapkan serangkaian perangkap yang menunggu mereka. Setelah menandatangani dokumen itu, Nicole menyerahkannya kepada Patricia, ambillah ini. Hati-hati, Lulu memperingatkan Patricia. Jangan khawatir, yang untuk Everett, aku akan mengantarkannya sendiri. Dokumen yang sudah ditandatangani di sini, aku akan meminta seseorang untuk mengantarkannya. Kalau tidak, sampaikan, Patricia meyakinkan. Dia telah mengikuti situasi Dilkop dengan seksama beberapa hari terakhir ini. Karena Everett memiliki orang-orang. Dengan membuntutinya, agar tidak tertangkap, dia mengatur agar orang lain melaksanakan rencana penyamaran tersebut. Kau sudah memikirkan segalanya. Aku tahu kau bisa mengatasinya, Lulu memujinya. Patricia tersenyum tipis, aku hanya melakukan yang terbaik. Baiklah, aku tidak akan menahanmu. Ayo pergi, kata Lulu sambil tersenyum. Baiklah, setelah setuju, Patricia pergi. Lulu menoleh ke Nicole, Everett akan segera tahu dia telah dikalahkan olehmu lagi. Aku penasaran apakah dia akan pergi. Gila, dia mungkin tidak akan kehilangannya, tapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tidak ada yang tahu. Nicole mengangkat bahu, tidak menunjukkan rasa takut. Keyakinanmu membuatku tiba-tiba tidak yakin apakah memprovokasi Everett adalah langkah yang tepat, kata Lulu. Tidak masalah. Bahkan jika kita tidak membalas, Everett tidak akan membiarkan kita lolos. Jadi, tidak perlu menahan diri. Jika Everett tidak akan berhenti, dan kami juga tidak, Nicole beralasan. Lulu mengangguk, benar, rasa takut tidak akan membantu kami, dan lagi pula, kami tidak takut padanya. Nicole tersenyum tipis, jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke tugasku, kata Lulu sebelum pergi. Merasa agak baik, Nicole meraih dokumen di mejanya dan mulai sibuk dengan pekerjaannya. Bekerja. Saat senja, saat hari kerja berakhir, orang-orang bergegas pulang. Nicole meninggalkan kantornya untuk menemui Jared. Menunggunya, membuat wajahnya tersenyum saat dia mendekati mobil dan masuk ke dalamnya. Aku sebenarnya berencana untuk datang mencarimu, tetapi kau sudah sampai di sini lebih dulu, kata Nicole sambil tersenyum tipis dan menggoda. Jared telah menyebutkan dia akan bekerja lembur, jadi Nicole bermaksud mengunjunginya di kantornya, tapi dia akhirnya datang kepadanya. Saya memang mengalami beberapa kendala pada awalnya, namun semuanya selesai lebih awal dari yang saya perkirakan, jelasnya. Mengira dia akan perlu bekerja lembur, tetapi karena selesai lebih awal, dia jadi punya waktu untuk menjemputnya. Kamu kelihatannya sibuk sekali akhir-akhir ini, kata Nicole sambil bersandar di kursinya dan menggenggam tangan Jared. Saya sedang menjajaki beberapa proyek investasi dan perlu melakukan riset pasar, jawab Jared. Itu memang membutuhkan data dan materi yang komprehensif. Nicole mengangkat alisnya sedikit. Jangan bicara soal pekerjaan sekarang setelah kita libur, kata Jared penuh kasih sayang, sambil mengacak-acak rambut Nicole. Sudah waktunya untuk bersantai dan mengisi ulang tenaga untuk tantangan hari berikutnya. Nicole bergumam pelan, sambil menyandarkan kepalanya di bahu Jared. Sesampainya di kediaman Riddle, mereka disambut oleh Tia yang baru saja menjemput Nolan dan Lana. Namaku, Ibu, Ayah. Nolan dan Lana berlari ke arah Nicole dan Jared dengan penuh semangat. Tia mendekat dan menyapa mereka dengan senyum hangat. Setelah Nicole dengan sayang mengacak-acak rambut Nolan dan Lana, dia menoleh ke Tia dengan senyum penuh terima kasih. Terima kasih. Anda karena telah mengambilnya setiap hari. Sama sekali tidak masalah. Aku sangat menikmati kebersamaan dengan mereka dan tidak merasa terbebani.
Tia merasa sangat senang. Kesenangan dalam aspek rutinitas hariannya, merangkul kehidupan yang telah ia hargai. Bab 3059. Nicole menatap Tia dengan penuh arti. Tapi pada akhirnya, kamu tidak bisa terus-terusan mengambilnya selamanya, dan jika kamu novel drama ingin melihat mereka, mereka selalu ada di rumah. Dengan semua yang telah terjadi akhir-akhir ini, Nicole untuk sementara waktu menugaskan Tia untuk mengirim atau memilih menjemput anak-anak dari sekolah. Namun setelah keadaan tenang, dia berencana untuk menyewa seorang sopir. Ditambah lagi, Tia dan Stanley berencana untuk menikah, dan mereka akan mempunyai urusan mereka sendiri untuk ditangani. Nicole, itu tidak masalah bagiku, kata Tia, pipinya sedikit memerah. Jangan khawatir, aku akan mengatur semuanya. Nicole mengalihkan topik. Bisakah kamu bertanya kepada Nyonya Wallace, Sir, apakah kita bisa makan malam di halaman depan? Tentu, aku akan bertanya. Tia setuju dan menuju ke halaman belakang. Bu, kalau Tia nggak mau jemput kita lagi, Daddy dan Mommy lah yang jemput. Lana mendongak dan bertanya, kamu mulai terbiasa dengan Sanjoto, dan kamu akan segera memulai sekolah dasar. Kami akan mengatur sopir untuk Anda, jelas Nicole. Oh, jawab Lana, perasaannya campur aduk. Dia merasa enggan melepaskan pengaturan saat ini. Dan penasaran dengan pengalaman baru karena tidak digendong orang dewasa. Apakah ibu memilih sekolah dasar untuk kita? Nolan, di sisi lain, khawatir tentang masalah lainnya. Kamu akan mulai sekolah dasar tahun depan, jadi kami memang mempertimbangkan beberapa pilihan, Nicole menjawab. Dia condong ke sesuatu yang lebih dekat dengan rumah dan memiliki dua sekolah bagus dalam pikirannya tetapi membutuhkan pertimbangan lebih lanjut sebelum membuat keputusan akhir. Bu, aku mau ke SD Royal Creek, kata Nolan sambil mengernyitkan dahinya. Kenapa? Nicole terkejut. Nolan sudah memikirkan hal ini. Lakukan saja, tatapan Nolan beralih, menghindari kontak mata. Nicole sedikit mengernyit, merasakan ada yang tidak beres. Keinginan untuk pergi bukanlah masalah, tapi keinginan Nolan. Tatapan mata yang menghindar membuatnya bertanya-tanya. Bu, aku juga mau ke sana, sela Lana memohon. Nicole, sambil memegang tangan anak-anaknya, meyakinkan mereka, ayo masuk dulu. Kami akan mengantarmu. Pendapat yang dipertimbangkan. Baiklah, Nolan dan Lana setuju, mengikuti Nicole ke dalam villa. Tak lama kemudian, Tia datang sambil mendorong Mrs. Wallace, Sir, untuk bergabung dengan mereka. Keluarga itu berkumpul di ruang makan. Menikmati makan malam yang meriah bersama. Nyonya Wallace, Sir, cobalah ini, usul Gloria sambil meletakkan hidangan yang sesuai dengan selera Nyonya Wallace, Sir, di depannya. Dia, makanlah, semuanya, kata Ibu Wallace, Sir, sambil tersenyum. Nyonya Wallace, Sir, Anda terlihat jauh lebih baik akhir-akhir ini, kata Gloria. Kesehatan saya memang membaik akhir-akhir ini, berkat perawatan yang telah Anda atur untuk saya, kata Ibu Wallace, Sir. Diakui, pengasuhnya sangat baik dan tampak cukup profesional. Dia benar-benar profesional, jawab Gloria sambil tersenyum. Saya senang Anda puas. Ibu Wallace, Sir, mengangguk. Sangat puas. Senang mendengarnya. Kalau tidak, aku akan khawatir. Lagi pula, dengan Tia dan Stanley yang semakin dekat, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Menikah, dia mungkin masih bisa merawatmu, tapi pasti akan ada saat-saat di mana dia tidak bisa. Di sana, Gloria mengungkapkan perasaannya. Mereka semua akan merasa bersalah jika Ibu Wallace, Sir, akhirnya diabaikan karena perubahan-perubahan ini. Bab 3060. Pengasuh baru membantu semuanya berjalan lancar. Tia bisa membantu untuk saat ini dan kemudian menikah dengan Stanley. Dengan nyaman setelah pengasuh terbiasa dengan rutinitas tersebut. Saya mengerti, dan saya harap semuanya berjalan baik untuk anak-anak. Pengasuhnya benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat, jadi novel drama. Semua orang bisa santai, kata Ibu Wallace, Sir, sambil menegaskan bahwa ia setuju dengan rencana ini. Meskipun Anda memiliki seseorang yang menjaga Anda, ingatlah untuk memberitahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu.
Stanley berkata, dia tahu Tia telah merawat Nyonya Wallace Sir, sejak lama dan memahaminya. Kebutuhan. Jangan khawatir, saya baik-baik saja, jawab Ibu Wallace Sir, tampak gembira dan hangat. Percakapan mengalir saat mereka makan, dan setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu untuk mengobrol. Topiknya tentu saja beralih ke pernikahan Stanley dan Tia yang akan datang. Tidak usah terburu-buru, Tia tersipu, merasa malu. Wah, aku tidak sabar menunggu Stanley menikahi gadis hebat sepertimu, Gloria menyeringai. Lalu dia menggoda, Stanley. Pastikan tidak ada seorang pun yang merebutnya. Tia makin tersipu. Bu, aku sudah mengurusnya, kata Stanley dengan percaya diri. Aku akan meyakinkannya untuk segera menikah denganku. Stanley, tegur Tia sambil menatapnya dengan jengkel. Gloria, menyadari rasa malu Tia, melanjutkan, kalau begitu, sebaiknya kamu bekerja keras. Baiklah, Stanley menegaskan, menutup topik pembicaraan dan memberikan Tia sebuah jeruk. Ambillah jeruk. Setelah perbincangan yang menarik, malam pun larut dan Tia mendorong kursi roda Nyonya Wallace Sir kembali untuk beristirahat. Aku akan ikut denganmu, kata Stanley sambil berdiri untuk mengikuti mereka keluar. Gloria terkekeh, menurutku tanggal pernikahan mereka sudah dekat. Nicole, sambil tersenyum, bertanya, bagaimana persiapannya? Ibumu sudah bekerja keras untuk itu. Kurasa hampir semuanya sudah siap, jawab Daniel. Dengan riang, Gloria, dengan sedikit rasa bangga, menambahkan, rumah baru hampir selesai. Dan sisanya, aku sudah membuat reservasi. Kita tinggal menunggu mereka menentukan tanggal pernikahan, baru bisa menikah. Kapanpun. Wah, kamu benar-benar bersemangat, kata Nicole, terkesan oleh antusiasme Gloria. Ya, aku punya waktu luang sekarang, dan karena ayahmu sedang mengunjungi kakekmu, kupikir aku akan temukan sesuatu untuk dilakukan, jelas Gloria. Nicole berpikir sejenak sebelum berkata, bukankah sudah waktunya bagi Sally untuk bersiap-siap untuk memiliki bayi? Dia pasti sudah cukup dewasa sekarang. Ya, aku melihatnya hari ini. Kita memang perlu menyiapkan segalanya, jawab Gloria, terdengar serius. Penting dan tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana keadaan Sally? Tanya Nicole. Semuanya berjalan lancar dengan pemeriksaan prenatalnya, Gloria meyakinkan. Itu melegakan. Steve mungkin kewalahan dengan pekerjaannya, jadi kita harus mengawasinya, Nicole. Katanya sambil terdengar khawatir. Aku sudah memeriksa sekitar, dan Steve berusaha sebaik mungkin untuk Sally. Jangan terlalu khawatir, Gloria menghibur Nicole. Saya senang mendengarnya, tetapi saya tidak dapat menahan perasaan kasihan kepadanya, Nicole mengungkapkan simpatinya. Dia akan menjadi seorang ayah, sedikit tantangan adalah hal yang wajar. Saya pikir dia menikmatinya, sebenarnya, kata Gloria dengan senyum lebar. Tertawa kecil. Nicole berpikir sejenak sebelum memutuskan, tetap saja, lebih baik berhati-hati. Aku akan bicara dengan Sean nanti. Perusahaan besok tentang meringankan beban kerja Steve. Dengan Sally semakin dekat dengan persalinan, Steve perlu berada di sana untuknya, dan itu berarti harus istirahat dari pekerjaan untuk sementara waktu.